Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat bukan? Insya Allah kita bertemu lagi dalam materi kelas 7 ya. Materi yang akan Budi minta sampaikan pada kali ini yaitu materi tentang pengamatan dan pengukuran. Oke, baik. Anak-anak, tolong disiapkan catatannya, tolong disiapkan buku tulisnya. Kita akan belajar bersama, ya. Buku tulisnya disiapkan. Semuanya, kalau udah ready, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai di materi yang pertama di kelas 7, yaitu materi tentang pengamatan dan pengukuran. Ya, anak-anak, kalian pernah kan ke pasar, ya, menemukan begitu banyak penjual-penjual sayuran, penjual buah, mereka memakai satu timbangan. Timbangan itu digunakan untuk mengukur massa dari masing-masing buah atau sayuran tersebut. Kemudian kalian juga pernah melihat orang berlalu lalang, mereka melihat jamnya, takut telat karena untuk pergi ke kantor atau berangkat sekolah, ya, karena itu adalah alat ukur waktu. Kemudian orang memperkirakan ke Jakarta, jarak dari Jakarta ke Bogor, mereka memperkirakan juga berapa lama kira-kira dari Jakarta ke Bogor. Mereka juga bisa memperkirakan suhu hangat di suatu ruangan itu berapa derajat. Semua itu adalah suatu perkiraan manusia yang dibuat oleh manusia. Perkiraan ini memberikan suatu manfaat yang besar terhadap kehidupan sehari-hari, ya, tetapi perkiraan ini tidaklah begitu akurat karena itu memakai panca indera. Kadang panca indera itu juga bisa menipu, sehingga ilmu pengetahuan alam atau sains itu dibutuhkan pada saat untuk memperkirakan suatu ukuran atau pengamatan tertentu, ya. Jadi ilmu pengetahuan sains tidak jauh-jauh dalam pengamatan dan pengukuran. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang selanjutnya, ya, itu tentang pengamatan objek IPA dan pengamatannya. Anak-anak, untuk di lingkungan alam sekitar, kalian sering sekali melihat bahwa ada berbagai macam tanaman, ada berbagai macam batuan, ya. Kalian melihat rawa, kalian melihat sungai, di dekat rumah kalian ada berbagai macam hewan. Itu semua adalah variasi-variasi dalam lingkungan yang termasuk dalam golongan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ya. Jadi kalau dalam biologi itu diistilahkan tentang biotik dan abiotik, ya. Abiotik berarti dia benda-benda yang tak hidup, kalau biotik berarti benda-benda yang hidup. Apa kaitannya dengan pengamatan IPA? Pengamatan IPA itu termasuk dalam di sini adalah gejala-gejala tentang gejala-gejala biotik dan abiotik. Sekarang Bu Dewinta bayangkan dulu untuk yang pertama, yaitu gejala biotik, ya. Kemudian ada gejala abiotik, ya. Apa sih gejala-gejala biotik? Kalau gejala-gejala biotik itu adalah gejala-gejala yang terjadi di makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Kita lihat nih paparannya. Contohnya, ya. Ada apa di sini? Ada proses fotosintesis, ya. Proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan yang melakukan pembuatan makanan dengan memerlukan klorofil. Dia dibuat di daun, ya. Ini adalah proses dari gejala alam biotik. Kemudian ada yang namanya metamorfosis. Kita lihat di gambar. Metamorfosis itu terjadi pada hewan, ya, yang mengalami perkembangan dari telur sampai menjadi dewasa. Ini juga terjadi pada makhluk hidup. Dan ada lagi tentang apa ini? Yang namanya penyerbukan atau fertilisasi, ya. Biasanya dibantu dengan berbagai macam
rangga. Ini juga termasuk dari gejala biotik. Paham ya anak-anak ya untuk gejala biotik? Berarti gejala biotik adalah gejala-gejala yang termasuk dalam makhluk hidup. Sekarang gejala abiotik ya, yang di sini berkaitan dengan perubahan kimia dan fisika ya. Jadi di sini ada yang namanya gambar di sini banjir, ya. Kemudian ada lagi pelapukan pada kayu. Ini semuanya adalah unsur-unsur yang sana kimia dan fisika. Kemudian lagi tentang erosi tanah ya. Jadi anak-anak kesemuanya ini termasuk dalam pengamatan IPA ya. Oke, paham ya? Di sini untuk objek pengamatan IPA itu ada dua, yaitu pengamatan gejala alam biotik dan pengamatan dalam gejala alam abiotik. Oke, anak-anak kita lanjut ke subbab selanjutnya ya, tentang alat-alat yang dibutuhkan ya dalam pengamatan. Anak-anak, kalau misalnya kita melakukan pengamatan ya, kita harus memerlukan suatu alat yang digunakan untuk memperkirakan suatu metode yang tepat yang digunakan dalam suatu eksperimen. Alat itu terdapat berbagai macam ya. Biasanya kita lihat ada di laboratorium ya. Karena pengamatan ini biasanya kita melakukan eksperimen bisa di alam, bisa juga di laboratorium ya. Alat-alat yang dibutuhkan biasanya banyak sekali yang kita ketahui, mungkin beberapa anak-anak bisa baca di bukunya ya. Buku paket juga ada, di buku LKS juga ada. Yang saya akan paparkan sedikit saja ya anak-anak ya, nanti bisa lihat di buku paketnya. Oke, yang pertama apa ini? Ada termometer. Ya, termometer ini alat ukur untuk mengukur suhu. Ya, suhu. Jadi ini pakai termometer. Kemudian ada labung reaksi. Ya, dalam eksperimen digunakan untuk ini mencampurkan berbagai macam larutan. Nah, ini apa anak-anak? Ya, dilanjutkan nanti ini bisa dilihat juga di buku masing-masing ya. Nanti sambil dicatat ya anak-anak ya. Kalau yang ini adalah mistar untuk mengukur panjang ya, panjang suatu objek. Oh, ini pasti semuanya pada mengenal nih ya. Ini adalah stopwatch. Apa itu stopwatch? Itu adalah untuk alat untuk mengukur waktu. Oke. Dan ada lagi apa namanya ini? Pipet tetes. Pipet tetes ini adalah alat untuk mengambil zat cair dalam ukuran tetes. Ya. Jadi ada nanti ini ya, tabung reaksi itu ada ukurannya, itu ada garis-garis ukurannya. Nah, kalau yang dalam bentuk tetes kita perlu seperti ini. Ini namanya pipet tetes ya, dalam ukuran tetes. Berapa tetes itu bergantung dalam eksperimennya. Ada lagi ya, kemudian ada lagi ini ya. Setelah berbagai macam eksperimen, tentunya alat-alat yang digunakan berbagai macam, tidak apakah ini melulu digunakan dalam eksperimen? Tidak ya. Jadi banyak juga yang bisa kita masukkan di sini ya, karena Bu Dinta cuma beberapa aja yang Bu Dinta share. Kemudian ada mikroskop ya. Mikroskop adalah untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, yang sangat mikroskopis ya. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Mungkin anak-anak sebagian besar udah ada yang pernah melakukan praktikum dengan mikroskop ya. Asik sekali pakai mikroskop. Kita bisa melihat bagaimana jaringan-jaringan atau sel-sel yang kecil bisa kita ketahui dengan bantuan mikroskop. Nah, oke. Ya, kemudian ada juga corong ya. Corong ini biasanya untuk mengukur zat cair ya, menuangkan zat cair dalam suatu tempat. Adalah tabung reaksi ya. Tabung reaksi ini untuk menuangkan zat cair juga, ada ukuran mili-milinya ya. Ada yang ukuran sedang, ukuran kecil, dan ukuran dalam berapa mili gitu ya. Banyak sekali macamnya. Nanti ketemu semua ini dalam kita melakukan pengamatan di laboratorium juga di alam ya anak ya. Oke, semoga kita nanti bisa melakukan eksperimen bersama ya. Setelah pandemi COVID ini berakhir, kita ketemu di sekolah, kita lakukan eksperimen bersama-sama. Tapi di rumah juga kita bisa melakukan eksperimen kecil-kecilan ya, sederhana. Nanti akan dibantu oleh Bu Dinta setelah
materi hari ini ya, nanti ada tugas beberapa. Saya lanjutkan dulu ya. Setelah ini adalah selanjutnya tentang langkah-langkah dalam metode ilmiah ya. Metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu suatu cara yang dilakukan dalam eksperimen dengan memakai prinsip-prinsip kerja ilmiah. Tentunya kalau memakai prinsip kerja ilmiah harus runtut ya. Jadi ada urutan-urutan tertentu yang harus dilakukan supaya eksperimen itu berjalan dengan baik. Ya, nanti urutan-urutan ini akan Budenda jelaskan satu persatu agar kalian paham sambil dibaca di bukunya ya, di LKS-nya. Yang pertama, untuk langkah-langkah ilmiahnya, merumuskan atau menentukan masalah. Ya. Jadi titik poin di sini adalah apakah ada masalah? Ada masalah, maka dicatat apa itu masalahnya. Misalnya nih ya, kamu menemukan satu masalah pada saat penanaman tumbuhan. Kamu menanam nih tumbuhan A sama tumbuhan B. Sekian minggu ternyata tumbuhan A tumbuh subur. Kemudian tumbuhan B tidak tumbuh subur. Maka kamu akan bertanya-tanya, masalah apa yang terjadi? Ini adalah suatu langkah pertama dalam metode ilmiah. Maka dirumuskan atau menentukan masalah. Apa yang terjadi? Ada masalah pada tumbuhan A dan B. Tumbuhan A tumbuh subur, tumbuhan B tidak tumbuh subur. Ya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah apa, anak? Ya, melakukan pengamatan atau pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu dilakukan dengan observasi. Ya, kita pengamatan data. Contohnya tadi kan tanaman. Kita balik lagi ke tanaman ya. Kita lihat tumbuhan A sama tumbuhan B. Kira-kira yang bisa dikumpulkan data dari itu apa ya? Oh, ternyata tumbuhan A ini pakai medianya media sekam. Oh, tumbuhan B ternyata medianya media gabut. Misalnya ya, tanah gabut. Kemudian media A ternyata pakai pupuknya pupuk kompos. Oh, ternyata yang B, tumbuhan B memakai pupuknya pupuk kimiawi. Seperti itu. Ya, itu adalah pengumpulan data-data yang terkumpul nanti kita catat ya. Itu dibuat untuk bahan selanjutnya ya. Oke, kemudian setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya melakukan dugaan sementara ya, hipotesis. Hipotesis, apa itu hipotesis? Yaitu dugaan sementara. Setelah kita merumuskan masalah, mengumpulkan data, maka akan terjadi dugaan, perkiraan. Apa ya kira-kira? Ternyata dugaan pertamanya, oh kemungkinan karena A ini menggunakan kompos dan medianya sekam, sehingga tumbuhnya bagus. Ini dugaan. Ya, dugaan ini perlu diuji nggak? Oh perlu dong. Diuji dengan suatu eksperimen. Maka kita lakukan eksperimen. Langkah berikutnya melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan bagaimana? Kita buat beberapa tanaman. Mungkin kita buat sampel ya. Ada 3 tanaman. Kita tanam tumbuhan yang sama. Kita buat medianya berbeda. Yang mungkin tumbuhan A kita buat medianya pakai media tanah sekam, media sekam, kemudian B tanah gabut, kemudian C tanah biasa, ya. Kemudian kita kasih dengan pupuk mungkin yang berbeda. Pupuk A, yang tanaman A mungkin pupuk kompos, tanaman B mungkin pupuk kimiawi, yang C mungkin pupuk kandang. Ya. Kemudian kita lihat nih eksperimennya, hasilnya bagaimana. Itu adalah melakukan eksperimen. Kemudian selanjutnya, setelah mengadakan eksperimen, kita batasi waktunya mungkin dalam 1-3 minggu kita lihat perkembangannya. Apa ada perkembangan yang signifikan? Kalau ada perkembangan yang signifikan, ya, berarti kesimpulannya bagaimana? Oh, ternyata ada yang tumbuhan A disekam, ya, memakai pupuk kompos, itu ternyata tumbuhannya subur, tinggi, bagus, daunnya juga hijau-hijau bagus. Yang 2 ternyata enggak. Berarti bisa kita simpulkan nih. Berarti tumbuhan yang memakai media sekam sama pupuk kompos itu tumbuhnya lebih bagus. Itu kesimpulannya, ya.
Kemudian dari kesimpulan, menguji suatu kesimpulan. Apa gunanya menguji suatu kesimpulan? Menguji suatu kesimpulan itu adalah untuk membuat suatu teori. Karena apa? Kalau kesimpulan diuji berulang-ulang, hasilnya sama, itu berarti konsep-konsep bisa dijadikan sebagai suatu teori. Oke, anak-anak. Saya kira belajarnya hari ini sekian dulu ya. Nanti tugasnya akan Bude minta share di materi ini, link berikut ini ya di bawah. Yang pasti kalian tetap belajar yang rajin ya, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu sehat selalu ya, sehat selalu. Besok ketemu lagi sama Bude Intan di hari Rabu yang depan, insya Allah dengan waktu yang lebih ceria, lebih bahagia. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.